Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riri Rayu Anjarwani. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 program studi bimbingan dan konseling Universitas Sriwijaya. Saya ucapkan selamat datang di video micro teaching saya, di mana video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran mikro. Nah, pada pembahasan kita kali ini yaitu dengan topik mengenal pacaran antara cinta dan realita. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya berarti dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, tetap jaga kesehatan karena cuaca sedang tidak mendukung ya. Sekarang banyak sekali yang demam. Nah, oke, sebelum kita kalian tahu nggak kita akan melakukan apa nih? Belum. Nah, oke. Di sini kan Ibu sebagai guru BK nih, kita akan melaksanakan layanan klasikal. Nah, layanan klasikal ini tujuannya untuk memberikan kalian pengetahuan, pemahaman, dan juga penerapan untuk apa yang kalian dapatkan pada materi hari ini. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Siapa nih yang mau memimpin doa? Ya, Bu. Oke, silahkan anak. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ananda sudah memimpin doa pada layanan kita kali ini. Nah, sebelumnya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah sayang jangan terlalu cinta. Nah, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Ririn Ayu Anjarwani, biasa dipanggil Ibu Ririn. Di sini Ibu sebagai, kalian sudah tahu pasti di sini Ibu sebagai apa? Guru BK. Nah, oke. Selanjutnya mungkin Ibu belum terlalu kenal sama kalian, mungkin ada yang sudah kenal dan juga ada juga Ibu yang belum kenal nih. Mungkin bisa langsung perkenalan, sebutkan nama dan kesibukannya akhir-akhir ini. Mungkin bisa dimulai dari yang cowok nih. Oke, baik, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Rizky Lakbar Irawan, biasa dipanggil Rizky. Untuk kesibukan akhir-akhir ini lagi turnamen mancing. Oke, halo Rizky. Lanjut. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Pratiwi, bisa dipanggil Hana. Kesibukan saya sekarang lagi menyiapkan lomba untuk PMR. Oke, PMR. Halo Hana. Nah, mestinya jangan Hana ini. Sudah makan Hana? Belum, Bu. Belum, pantas. Oke, lanjut. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Salbia. Saya akhir-akhir ini lagi sibuk pilates sama padel. Oke, halo Salvia. Nah, lanjut. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Aida Safitri, biasa dipanggil Aida. Kesibukan sekarang itu lagi latihan untuk lomba memanah Bu. Oke, luar biasa. Halo Aida, semangat ya Aida. Lanjut. Ibu, perkenalkan nama saya Ajeng Dera Mawati. Kesibukan sekarang mungkin lagi banyak tugas jadi kerjaan. Oke, halo Ajeng. Oke, perkenalkan nama saya Sonia. Kesibukan saya akhir-akhir ini sedang banyak les. Oke, halo. Siapa tadi? Sonya. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Chelsea Valentina, biasa dipanggil Chelsea. Kesibukan atau hobi Chelsea itu berolahraga. Oke, halo Chelsea. Terakhir nih. Oke, semuanya perkenalkan nama saya Fadila Kiro, kalian bisa panggil Gula. Sekarang lagi berlatih main padel. Oke, sama seperti Sabiah ya. Sering ketemu ya? Satu lapangan berarti ya. Oke. Kita sudah perkenalannya, di sini ada Ananda Rizky, Hana, Salvia, Aida, Ajeng, Sonya, Ananda Chelsea dan juga Ananda Dila. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Ada yang tahu nggak materi apa yang kita bahas? Ibu kasih clue. Clue-nya tentang sebuah hubungan. Pacaran Ibu. Nah,
langsung tahu nih yang pacaran nih. Oke, materi kita hari ini yaitu mengenal pacaran antara cinta dan realita. Oke, ada yang tahu nggak nih apa itu pacaran? Nggak tahu Ibu. Oh, berarti cuma tahu pacaran Cek itu, tapi nggak tahu apa itu pacaran. Ada yang tahu dah atau ada yang pacaran di sini? Kawan itu yang pacaran. Kawan tuh. Siapa nih? Ada yang tahu nggak pacaran itu apa? Oke, Anda Salbia. Mungkin hubungan antara laki-laki dan perempuan, Ibu. Oke, betul sekali. Hubungan antara lelaki dan perempuan. Lanjut, ada lagi? Ya, Bu. Oke, Ananda Rizky. Pacaran apa Bu ya? Hubungan antara laki dan perempuan yang memiliki ikatan spesial. Spesial. Apa itu spesialnya? Spesialnya ini apa tuh? Spesial tuh beda dari teman-teman yang lain mungkin seperti itu. Ada yang lebih berarti. Oke, lanjut. Tadi Ananda Aida. Ibu, jadi pacaran itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki rasa sayang, rasa menjaga satu sama lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab. Betul sekali ya, pacaran itu adalah hubungan yang didasari oleh perasaan suka ataupun cinta antara dua individu berlawanan jenis. Jangan pula yang satu jenis. Nah, ini tuh bisa meliputi dampak, faktor, dan juga apa saja yang terjadi pada hubungan. Tapi itu tergantung bagaimana cara menjalaninya. Nah, mengenai dampak nih, pastinya dari pacaran itu ada dampak. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, sebelum Ibu lanjut ke dampak-dampaknya, kita boleh nih nonton video yang akan ditayangkan. Sejak kapan menunjukkan hati ini besar? Sayang, mantap. Dia kencang-kencang. Siapa nih yang ngerjain gue? Siapa kalian? Kami adalah penjaga hatimu. Hati gue baik-baik aja kok. Ngapain dijaga sekarang? Apa yang kamu rasa baik? Justru itu penyakitnya. Maksudnya, lo mau kencan kan? Terus berduaan cari-cari kesempatan? Ya, emang kita saling mencintai. Apa salahnya pacaran? Salahnya kamu melampiaskan cintamu dengan nafsu. Gak ngerti gue. Jadi cinta itu kan anugerah, tapi jangan sampai kamu melewati cinta itu untuk memenuhi hasratmu. Biasa, tapi akhirat. Ngomong apaan sih? Akhirat kan dia masih hidup. Ya udah, keluar kejar sono. Tapi ingat, gua akan tunjukin setiap dosa yang lu lakuin dalam pacaran. Oke, sana-sana. Berangkat dulu. Aku aja. Gak apa-apa. Kamu sehat? Iya, sehat kok, sehat. Hei, Dodo ya. Iya, nggak ada apa-apa. Kita bilang dulu. Di kolong jembatan. Masih mau lanjut pacaran? Mau kejar-kejaran? Enggak kan? Nanti dia nggak bisa mengendalikan nafsu. Ya udah, sana pacaran sama ceweknya. Ya, kamu setuju nggak kalau aku jadi orang baik? Ya setuju dong. Justru saya. Ya udah, kita udahan dulu ya pacarannya. Mau coba? Oh gitu? Tenang saja. Aku tetap mencintai kamu kok. Hanya saja kita saling jaga fisik dan badannya. Kita tetap mengingatkan hal satu sama lain. Insya Allah, aku akan segera melamarmu. Baiklah, semoga Allah merestui hubungan kita. Aku akan jaga fisik dan badanku dan fokus menjadi wanita yang terbaik untukmu juga. Jangan sekali-kali seorang lelaki berkhulwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya.
Oke, sudah menontonnya? Sudah. Bagaimana? Bagus, oke. Nah, di sini pasti sudah tertera dampak apa yang akan terjadi jika berpacaran. Di sini sudah tertera yang dampak pacaran itu pada dampak yang negatif. Nah, mungkin ada nih yang mau menjelaskan rangkuman dari video yang kalian tonton. Ada nggak nih? Oke, senyum-senyum ini kenapa ini senyum-senyum? Oke, di sini yang ada Ananda Sonya. Terima kasih Bu. Jadi rangkuman dari video yang kita tonton tadi, rangkuman yang Bapak Sonya ambil itu tuh kalau pacaran itu nggak boleh Bu, karena itu kita karena kita kan kontakan misal fisik kayak di video tadi, nah itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus tetap menjaga fisik dan menjaga pandangan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ananda Sonya. Lanjut, tadi ada Ananda Salbiah nih. Oke Ibu, jadi selama nonton video tadi terlihat bahwa kita itu tidak boleh hanya berdua saja, harus ada mahramnya. Terus juga kalau misalnya hanya berdua saja itu bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang menjawab. Oke, betul ya anak-anak sekalian, di dalam video tadi adanya dampak dari pacaran. Nah, kita bahas dulu nih dampak positif dan juga dampak negatif. Pacaran itu tidak hanya dampak negatif, tetapi juga ada dampak positif. Dampak positifnya itu apa aja? Bisa menjadikan pasangan kita itu motivasi. Kenapa sih bisa menjadikan motivasi? Karena misalnya nih, berpacaran dengan orang yang value-nya itu tinggi, misalnya juga dia tuh juara kelas ataupun aktif di berbagai kegiatan. Jadinya kan kita juga terinspirasi. Aku juga mau lah sama kayak dia, hubungannya juga hubungan positif ini dampak positif ini dalam tanda kutip yaitu hubungan yang sehat. Betul, hubungan yang sehat. Jadi kalau hubungan kita sehat yaitu yang datang ke kita itu juga dampak yang positif. Bisa untuk pengembangan diri, bisa untuk menambah relasi, kemudian juga bisa mendapatkan dukungan emosional, ya kan? Betul? Nah, oke. Selain itu juga ada dampak negatif. Dampak negatifnya ada di video tadi. Dampak negatifnya itu apa aja? Bisa ada gangguan pada diri sendiri. Gangguannya itu bisa didampak di psikologis, sosial, dan juga psikologis, fisik, dan juga sosial. Nah, di psikologis ini apa aja? Adanya kecemasan. Kecemasannya itu apa? Misal sudah melakukan hubungan yang terlarang, pasti kalian cemas. Aduh, aku takut ini, takut itu, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin kalian paham apa yang maksud tidak diinginkan itu. Nah, apalagi kepada wanita. Dampak negatif ini bisa terjadi lebih ke wanita karena kita harus menjaga diri. Nah, kemudian itu selain itu juga dampak itu kan dampak fisiknya, yaitu terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, bisa menyebabkan penyakit HIV. Kalian tahu penyakit itu? Nah, kemudian dampak psikologisnya itu adanya perasaan bersalah atau kecemasan seperti yang Ibu kasih tahu tadi. Dampak sosialnya apa? Bisa dijauhkan oleh warga sekitar karena sudah melakukan hal yang tidak baik. Apalagi nih dampak sosialnya? Tidak ada teman. Tidak ada teman lagi. Yang pastinya di keluarga juga ini ya. Ya. Ya, bisa jadi itu ya. Itu juga ada kasus yang seperti itu ya, yang mungkin kalian juga sedikit menonton film tentang edukasi yang dimana anaknya juga ada yang dikeluarkan dari kakak, ada yang dikeluarkan dari rumah dan sebagainya. Nah, lanjut nih. Di sini kan setelah dampak pasti ada faktor. Apakah kalian tahu faktor-faktor apa aja yang menyebabkan kalian itu ingin pacaran atau menjauhi dari pacaran itu? Ini ada faktor internal dan juga eksternal. Faktor internalnya itu apa aja sehingga kalian itu mau pacaran? Ada yang tahu nggak? Perasaan, betul, perasaan. Lagi. Rasa ingin tahu, betul sekali. Lagi.
Penasaran. Siapa lagi nih? Penasaran. Iya, penasaran kan, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, lagi membutuhkan kasih sayang. Kebanyakan kan mungkin kalian juga tahu ada yang dia pacaran itu karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Betul. Ada lagi nggak nih selain itu? Mencari perhatian. Ya, betul, mencari perhatian, kasih sayang itu kurang lebih sama ya. Nah, terus apa lagi nih? Fatherless. Fatherless. Karena kasih sayang dari ayah. Ya, itu. Oh, ya, oh, ya, betul sekali itu. Sama seperti Kurang siapa kasih tadi? sayang Oh orang ya, tua. kurang kasih sayang orang tua. Terus apa lagi? Ikut-ikutan teman. Teman pacaran jadi pengen ikut. Iya, betul sekali, ikut teman. Oke, itu kurang lebih faktor karena ikut teman itu eksternal tuh. Ya, karena ikut teman. Nah, faktor eksternalnya selain yang dikatakan Chelsea tadi apa aja? Selain ikut teman. Lingkungan Ibu. Ya, lingkungan. Terus Biar kelihatan keren. kelihatan keren. Ikut teman itu berarti ya. Oke, lagi. Ditantang, Bu. Ditantang sama teman itu. Yo, kayak kok bisa dapetin ini. Oh, kayak dikasih apa ini? Oh ya, tantangan. Terus yang terakhir nih biasanya Coblangin teman. iya betul sekali, dicomblangin teman. Terakhir melalui gadget. Iya, betul, media sosial. Oke. Nah, sudah faktor, sudah dampak. Sekarang kita ke upaya pencegahannya. Nah, upaya pencegahannya itu apa aja? Bisa mengikuti webinar. Biasanya kan di sekolah ada tuh webinar yang diberikan. Biasanya itu seperti kemarin kelas 9 ya, tentang kelas 9 dari PIKR ya, dari PIKR remaja kan. Nah, kemudian juga pendidikan seksual. Pendidikan seksual ini bisa kita dapatkan dari siapa saja, dari orang tua, kemudian lingkungan dan juga lingkungan sekitar rumah dan juga lingkungan sekolah. Nah, kemudian juga menjaga batasan, betul, menjaga batasan antara lawan jenis. Berteman tidak apa-apa, tapi tetap jaga batas. Ya, oke. Itu ya kurang lebih materi kita pada hari ini. Jadi ada dampaknya, juga ada faktornya, terus juga cara pencegahannya. Nah, karena kita sudah selesai di materinya, ada nggak nih yang mau bertanya? Oke, di sini ada Ananda Ajeng dulu, boleh? Bu mau nanya, kan kamu kan masih SMP, boleh nggak pacaran? Oke, pertanyaan yang luar biasa, boleh nggak Bu pacaran? Nah, oke. Seperti yang diketahui ya, ini tidak bisa dibohongi bahwa anak SMP itu pacaran itu adalah hal yang umum sekarang, betul? Betul. Ya, banyak teman kalian juga pasti tahu ya. Nah, kalau ibu tidak menganjurkan kalian untuk pacaran. Karena apa? Fokuslah pada pengembangan diri. Jika kalian terjerumus ke pacaran, apalagi ke yang negatif, hubungan yang tidak sehat, itu bisa menyebabkan nilai kalian menurun, malu, dan juga sebagainya. Jadi pacaran itu boleh-boleh saja, tapi tetap jaga batasan. Tapi kalau untuk menurut ibu, jangan dulu. Begitu Ananda aja, apakah sudah paham? Sudah Ibu. Apakah ada niatan ini? Belum ada. Belum ada. Jangan ada ya. Oke. Selanjutnya ada Ananda Rizky tadi. Pertanyaannya sama dengan Riri. Dengan siapa? Dengan Ajeng. Ajeng. Jadi kalau misalkan nggak boleh Bu, terus misalkan saya gimana? Sayang. Misalkan. Berarti sayang itu adanya perasaan. Iya, misalkan kalau nggak boleh itu gimana jadi? Cukup dipendam saja. Jika memang kalian sudah waktunya, baru diungkapkan. Untuk sekarang kalian fokus saja untuk pengembangan
diri. Oke, begitu. Apakah cukup? Paham Ananda Rizky? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Ananda Chelsea. Tadi kan kata ibu kan kalau siswa SMP itu belum dianjurkan. Ya. Jadi menurut ibu kapan waktu yang pas untuk pacaran? Oke, kapan waktu pas untuk pacaran? Waktu yang pas untuk pacaran itu ketika kalian sudah bisa mengontrol emosi dengan baik. Sudah bisa berpikir lebih jauh, lebih matang. Kapan kalian harus melakukan hal ini, kapan kalian tidak melakukan hal ini, dan kapan kalian itu siap untuk melakukan hal ini. Paham? Oke, mungkin cukup ya pertanyaan kita ya. Sekarang ibu ada nih permainan. Tapi permainannya bukan permainan yang terlalu apa gitu ya. Ini hanya permainan biasa. Ini ada permainan ular tangga. Jadi ibu meminta kalian membuat 2 kelompok. Begini saja. 1, 2, 3, 4 kelompok 1 dan 1, 2, 3, 4 kelompok 2. Permainannya itu permainan ular tangga. Pasti kalian tahu bagaimana cara bermain ular tangga. Nah, jadi ini ibu bagikan dulu. Nah, ibu bagikan. Terus nih. Ini ada dadu sama itu ya. Itu ada warnanya ya. Itu orang satu. Oke, di sini ada petunjuk permainan. Petunjuk permainannya itu permainan ular tangga ini dimainkan oleh 3 sampai 4 orang. Kalian sudah 3 atau 4 orang belum ini? Nah, kemudian setiap anggota berhak mendapatkan 1 buah pion. Sudah semua belum? Kemudian setiap anggota berhak melemparkan dadu 1 kali untuk sekali putaran. Nah, kemudian setiap anggota berhak melemparkan dadu lagi apabila mata dadu berjumlah 6. Itu ada 1 sampai 6 ya. Kemudian gambar tangga yang menandakan anggota berhak naik sesuai dengan arah tangga. Nah, apabila gambar ular menandakan apabila kalian menandakan ular, kemudian ular itu turun ke bawah, berarti kalian harus siap menjawab pertanyaan yang sudah ada pada kartu pertanyaan. Nah, di sini tersedia 27 kartu, jadi siapa yang turun nanti silahkan angkat tangan untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Paham semuanya? Oke, mungkin sekarang bisa dimulai bermain. Silahkan home pimpa dulu siapa yang mau maju atau bagaimana itu? Oke, silakan. Dua. Naik aku. Enggak lah. Oke ya. Kamu 3. 1 berarti 1. Oh iya. Naik. Oh no. Itu. Ada lagi ya? Dua. Wah. Tiga. Empat. Jauh. Ini. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Kali lagi. 2. Dila dah. 6. Habis Dila. 3. 5. 4, 5. 3. 2. Sepertinya ini mainnya pada hoki semua ya. Tidak ada yang turun ularnya. 1. Bukannya dikit ya.
Kuat. 2, 3. Nah, siapa nih yang turun? Hana. Oke, Hana. Nah. Kompak sekali dua kelompok ini, satu kena, satu juga kena. Oke, di sini ada kartu. Biar nggak tegang untuk menjawab kartu ini, kita ice breaking dulu. Mau nggak ice breaking? Oke. Kita akan ice breaking tepuk fokus. Oh iya. Pasti di sini semuanya punya gadget. Ya, pasti tahu tepuk Sakinah. Tahu. Yang lagi booming ya tepuk Sakinah. Tapi itu diganti jadinya tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Bersemangat untuk masa depan. Seperti itu ya. Oke, ready? Oke, 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya Paham, saya bisa, saya paham. ulang. Kan jadi gagal fokus ini, jadinya nggak fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Bersemangat untuk masa depan. Oke, seperti itu ya. Ini ice breaking-nya jadi nggak fokus ini. Oke, ready? 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Bersemangat untuk masa depan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sudah siap Nak Hana dan juga Nak Aida untuk menjawab. Oke, di sini ada 27 kartu pertanyaan. Oke, sudah. Siapa yang mau menjawab dulu? Saya Bu. Oke, baca ya, silakan maju ke depan. Jawab pertanyaannya dan bacakan pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan yang saya dapatkan itu, sebutkan 2 cara pacaran yang bisa membuat kamu jadi lebih percaya diri. Yang pertama itu yang seperti Ibu sampaikan tadi, kita itu biasanya lebih termotivasi untuk lebih berkembang gitu. Kalau pacaran itu bisa membuat kita itu jadi lebih ikut organisasi, terus relasi pertemanan yang lebih luas, dan juga biasanya kalau pacaran itu biasanya lebih semangat untuk sekolah. Ada yang di? Ada yang sering dilihat. Oke. Ada yang sering kamu itu. Oke, tepuk tangan untuk Aida. Lanjut ke Nak Hana. Nah, pelan-pelan. Oke, ini bagaimana pacaran bisa bikin kamu lupa waktu untuk belajar. Jadi kan biasanya kalau pacaran tuh kita tuh merasa lagi sayang, kayak ketertarikan sama lawan jenis. Nah, jadi ini tuh bisa membuat Kesini, ngarep sini. Tenang. membuat kita jadi memikirkan dia terus sehingga lupa waktu untuk belajar tadi. Sering cetan, itu. Oke. Memikirkan dia, perhatian dia, wah ingat sampai pagi. Kayaknya pengalaman banget ini ya. Perhatian dia itu jangan lupa makan ya. Oke. Tepuk tangan untuk Hana. Kita main sekali lagi ya. Lanjut permainannya, silahkan. Aku di sini tadi. Iya. Di sini lah. Soalnya Di sini. memang. Tadi ini. Kamu tahu? Tadi itu aku. Aku. Siapa, Met? Turun. Nah, kelompok ini sudah dapat mangsanya ini. Satu. Aduh ini. Belum. Udah, gua terkejut banget. Aku ya.
4. Loh. 1, 2, 3. Buat. Coba nih. Oke, untuk Nak Salbiah ya. Yang dapat. Kita tunggu satunya. Wow. Bulan lagi. Dua. Oke. Oke, boleh duduk dulu? Belum. Tiga. Duduk turun. Ya. Rizky nih. Oke. Oke, sudah? Dibaca dulu soalnya. Sudah menemukan jawaban? Sudah. Oke, yang pertama tadi ada Ananda Salbia, boleh maju ke depan? Oke, jadi pertanyaan yang saya dapat itu apa saja hal positif yang bisa didapat dari punya pacar? Oke, yang pertama itu Ini ketawa-ketawa ini. mungkin jadi bersemangat kalau saya mau sekolah. Terus juga yang kedua itu kalau misalnya ada tugas, ada yang bantuin atau ada yang nyemangatin kayak gitu. Terus jadi punya yang tiga itu jadi punya teman untuk curhat juga selain keluarga. Oke, ini Salbia malu-malu sekali yang menjawabnya. Oke, boleh sekali tepuk tangan untuk Salbia. Kita lanjut ke Ananda Rizky. Maju Bu ya. Ya, maju. Ini pertanyaannya masuk. Ya. Pertanyaannya sebutkan 3 cara untuk menjaga batasan pribadi dalam hubungan. Batasan pribadi Bu ya. Yang pertama mungkin jangan sering berduaan. Terus yang ketiga, Duanya belum. yang kedua apa ya? Jaga batasan Bu. Maksudnya jangan terlalu sering kontak fisik. Ya. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga ini Bu, apa namanya? Apa ya satu lagi? Ayo Pak, ada mau bantu nggak? 3 batasan dalam menjaga hubungan. Tadi aku udah jawab di Yang pertama tadi jangan berduaan, terus mengurangi kontak fisik. Ketiga, Fokus ke pasangan. nah, jangan. Nah. Apa tadi ulangi? jadi jangan terlalu fokus sama pasangan. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah bermain. Nah, karena tadi sudah bermain, tidak hanya yang menjawab pertanyaan saja yang dapat reward. Ini yang semuanya akan mendapatkan reward karena permainan tadi. Oke. Ini. Ini kita kasih yang menjawab. Yang ini. Terima kasih Bu. Semuanya dapat hadiah. Kasih Bu. Tuh, ini yang di depan semua ini. Iya Bu. Ya kalau depan ini. Selalu terdepan ini. Makasih Bu. Iya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, kita sudah melakukan permainan. Di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik. Jadi Ibu meminta tolong kepada kalian untuk mengisi lembar kerja peserta didik. Nah, ini untuk mencari tahu seberapa paham kalian mengenai layanan ini, oke? Ini Ibu bagi. Bu, ini ular tangganya gimana? Oh iya, bentar ya. Kasih Bu. Oke. Ini ulang tangganya Bu. Oke, terima kasih ya. Nanti ini.
Ada pulpen nggak? Pulpen ada. Nah, itu di kantongnya. Sudah belum? Sudah? Dikit lagi. Dikit lagi, oke. Sudah? Udah. Oke. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah mengisi LKPD. Sekarang kita sudah di penghujung. Boleh nih kasih kesimpulan dan kesan pesan, kesimpulan mengenai materi kita hari ini dan juga kesimpulan mengenai materi kita hari ini dan juga kesan pesan yang didapatkan dari layanan ini. Siapa nih yang mau? Silakan angkat tangan. Bu. Oke, Rizky mau ngasih kesimpulan. Kesimpulan aja, Bu. Oke, silahkan Rizky. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran yang Ibu sampaikan siang hari ini tadi itu adalah pacaran merupakan satu tindakan yang bisa membawa kepada dua dampak buruk, negatif dan juga positif. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi perbuatan tersebut. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Rizky. Sekarang ke kesan dan pesan mengikuti layanan. Siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Oke, Andrea Salvia. Oke Ibu, jadi kesan hari ini materi yang Ibu berikan sangat bagus untuk kami semua, juga bermanfaat. Juga tadi ada main ular tangga, kami senang sekali bermain ular tangga. Terus juga tadi asik Ibu menjelaskannya. Terus pesannya share kegiatan yang positif. Oke, kasih tepuk tangan untuk Salvia. Oke, ini kita sudah melakukan layanan kurang lebih 40 menit ya selama 1 jam pelajaran. Jadi nanti Ibu juga mau minta tolong siapa di sini ketua kelasnya? Oke, nanti Ibu mau minta tolong kalian mengisi evaluasi ya. Nah, evaluasinya nanti lembar evaluasinya Ibu kasih ke Rizky itu berupa G-form. Nanti tolong diisi ya sampai batas waktunya nanti malam, oke? Oke. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa karena tadi sudah dibuka dengan doa maka ditutup juga dengan doa. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa? Oke, Ananda Chelsea silahkan. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Chelsea sudah memimpin doa pada pembelajaran kita kali ini. Dengan ditutupnya, dengan dibacakannya doa, maka berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran dalam video mikro teaching hari ini. Semoga apa yang dibahas bermanfaat dan juga mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.